setiap hari ada kajian. Hampir setiap hari ada kajian. Jadi ini akan kita sampaikan, termasuk mungkin salah satunya juga kajian atau pengajian ibu-ibu Mukodaman yang umurnya sudah lebih umur saya, sudah lebih dari 50 tahun itu sih Mukodaman. Ini patut kita syukuri dan mudah-mudahan kajian-kajian maupun pengajian-pengajian yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita akan terus lestari dan nanti akan dilanjutkan oleh putra-putri kita maupun kader-kader Muhammadiyah Piranti dan juga. Bapak Ibu yang hormati, mohon kesempatan sahabat menikah kalau pada katakan mungkin sinau barengan nanti. Kalau nanti apa yang saya sampaikan ada yang keliru, nanti tolong bisa diluruskan. Judulnya Islam dan Lingkungan Hidup, Bapak Ibu. Nama Bu? Islam dan Lingkungan Hidup. Karena ada lingkungan yang juga tidak hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita lihat, kita bandingkan Bapak Ibu. Kondisi lingkungan sekitar kita, lingkungan alam, atau mungkin tubuh kita, kampung kita, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, itu berbeda apa? Apa yang berbeda terkait dengan kondisi lingkungan alam sekitar kita, atau kampung kita, tubuh kita, tahun 2026 dengan 25 tahun yang lalu? Apa bedanya Pak? Apa Bu? Apa? Lingkungan Bu, buatan HP memang dari tahun yang lalu. HP itu kan 25 tahun yang lalu yang tapi tidak semua orang punya. 2005 itu baru banyak yang punya. Lingkungan alam Bapak Ibu, apa sesuatu yang mungkin kita rasakan berbeda dari zaman 25 tahun yang lalu dengan zaman saat ini? Bu? Apa? Pembangunan jalan tak sih begini. Lihat kan maka ada jalan terbuka kemudian terkarasa karena terbuka maka ada. Apa itu? Sampai saat ini, dan kampung Panjenengan 25 tahun yang lalu masih ada beberapa pohon, beberapa tumbuhan yang saat ini sudah tidak ada. Kenapa Bu kira-kira? Satu yang saya amati hampir tidak ada di semua desa Indonesia itu pohon kelapa. Berbeda dan kalau kan itu gara-gara ngajak dulu. Ini memang itu berarti menandakan bahwa perubahan lingkungan begitu luar biasa Bapak Ibu. Itu baru kita lihat terkait dengan pohon atau tumbuhan. Coba ada lagi Bapak Ibu. Ini ada data, reportan data bahwa di Klaten, sampah di Klaten Bapak Ibu, itu setiap hari yang masuk ke tempat sampah Roketon Daya Pegan 170 ton per hari. 170 ton per hari yang masuk ke Roketon. Belum nanti yang dibakar oleh masyarakat ataupun yang lainnya. Apakah itu tidak perlu kita apakah itu harus kita abaikan saja? Ketika kita lihat sampah-sampah yang luar biasa setiap hari 170 ton dibuang ke tempat sampah Roketon, bahkan di sana mungkin sudah tidak cukup Bapak Ibu. Berarti apa? Saat ini kita sebagai manusia menghadapi banyak tantangan terkait dengan lingkungan hidup. Yang pertama, tadi saya contohkan sampah yang
Kita Bu, sampah yang menumpuk. Saat ini di berbagai kampung sudah ada program apa itu, sampah yang diambil oleh TPS kita ya. Tapi apa itu sudah menjadi solusi Bapak Ibu? Apakah itu menjadi solusi bahwa sampah tidak mengganggu lingkungan? Itu baru sampah. Yang kedua Bapak Ibu, sungai-sungai sudah mulai tercemar. Zaman kulon cilik itu bilangkan galang itu tasik bening Pak. Kan galang itu. Terus galang itu. Kita kok. Dan galang dan gandengan itu masih jernih. Terkali mati ini itu masih jernih. Kondisi itu masih jernih. Berikutnya juga permasalahan lingkungan itu adalah adanya kekeringan. Bapak Ibu, kalau kita rasakan musim kemarau saat ini lebih tinggi daripada ketika kita masih kecil atau mungkin masih usia remaja. Karena apa? Lingkungannya sudah sangat banyak berubah. Itu beberapa tantangan terkait dengan lingkungan, termasuk ini berkurangnya sumber air bersih Bapak Ibu. Sendang gabungan itu zaman kulo cilik, buatan nanti asap. Kita berpikir sendang gabungan itu jarang sekali sampai kering. Kalau sekarang mungkin 2 bulan, 3 bulan musim kemarau mulai asap. Ini kesehatan ini. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan terkait dengan persoalan lingkungan. Padahal Allah sudah berfirman, wa qala rabbuka malaikati ila ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya kita itu di dunia sebagai khalifah Bapak Ibu. Khalifah itu apa Bapak? Khalifah itu apa? Abu Bakar Siddiq itu ketika menggantikan Nabi, beliau mendapat julukan apa? Khalifatul Rasul. Artinya apa? Nama perwakilan. Berarti kalau kita menjadi khalifah di bumi ini menjadi pakai Allah dalam mengelola bumi Bapak Ibu. Bukan sebagai pemilik. Kita itu hanya sebagai wakil dari Allah untuk mengelola bumi kita. Bukan sebagai pemilik. Agar apa kita bisa mengelola, memakmurkan, menjaga dan tidak merusaknya. Nah ini biasanya jadi kan kalau pas pengajian bahas sholat, bahas ibadah yang pokok atau kita mencoba bagaimana lingkungan ini juga menjadi salah satu cara kita beribadah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ketika nanti anak cucu kita sudah masuk usia dewasa masih merasakan segarnya udara di kampung kita yang saat ini kita rasakan. Zaman pulau cilik itu jam subuh ada jam 6 ada sebelum berangkat sekolah itu kesekatan kok. Mana-mana beranjak atau kok kesekatan. Saat ini kalau ada mana beranjak yang lihat sudah tidak ada Bapak Ibu. Beranjak ciblek. Saat ini sekarang apa putut kalian komplit. Putut itu betul. Doang itu karena mungkin ada mitos-mitos tertentu. Mempret paling ditembak di gambar sate. Dan kita bagaimana menjaga bumi supaya nanti anak cucu kita juga akan merasakan nikmat yang sama seperti yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu. Meskipun mungkin saat ini udara lingkungan sekitar kita mungkin sudah sangat tercemar. Kemudian ada larangan merusak lingkungan. Wala tusidu fil ardi ba'da islamiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah kamu memperbaikinya. Bapak Ibu, kalau kita mundur ke belakang tahun 2019-2020 ada peristiwa apa Bapak Ibu? 2019-2020 COVID-19. Pada saat terjadi COVID-19, orang-orang banyak yang tidak kepergian naik sepeda motor karena ada nombok di karantina, tidak boleh kemana-mana.
Justru pada saat itu kondisi alam semakin membaik. Ketika manusia mungkin tidak pergi kemana-mana naik sepeda motor, naik mobil, justru alamnya semakin membaik, udaranya semakin membaik. Maka tadi saya sampaikan, Allah memberikan sebuah peringatan, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakannya meliputi apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kalau tadi TPA Troketon itu tiap harinya 710 ton sampah Bapak Ibu. Panjenengan kira-kira bisa nggak berperan supaya bisa mengurangi sampah yang masuk ke tempat sampah Troketon ini? Sangat buatan Bapak Ibu. Ini juga bagian dari jihad Bapak Ibu, jihad lingkungan. Jangan dikira jihad itu hanya berperang melawan orang kafir, tidak. Tapi jihad lingkungan yang sekarang ini sudah benar-benar diperlukan Bapak Ibu. Bagaimana kita di rumah itu juga bisa mengolah sampah. Saat ini ada istilah redus niku mengurangi sampah. Tidak lagi hanya mengolah sampah, tapi mengurangi adanya sampah Bapak Ibu. Tidak hanya kita tidak membuang sampah sembarangan, tapi mengurangi adanya sampah. Tapi kalau masuk pengajian dimanapun tempatnya, kalau di sini ada 100 orang Bapak Ibu dan masing-masing mendapatkan 1 kotak kardus snack, kira-kira potensi sampahnya berapa kilo itu? Nah, ini baru pengajian Karasan, kajian sore. Belum lagi nanti pengajian Pemadaman, belum lagi nanti pengajian Takjim yang 7.000 orang pun. Seringnya 7.000, potensi sampahnya berapa nih Bapak Ibu? Maka ini menjadi evaluasi di Muhammadiyah, bagaimana jamaah pengajian Muhammadiyah itu juga peduli dengan sampah yang dihasilkan pada saat pengajian. Ibu mungkin sudah dapat tas buatan didahar dan pengajian dibawa pulang. Tapi kadang-kadang kita melihat selesai pengajian sampahnya begitu luar biasa. Menurut nanti beberapa kali victim takjil itu sampahnya sudah luar biasa. Kita minimal menyediakan lebih dari 50 trash bag dan itu penuh semua dengan sampah. Itu berpengajian takjil 1 kali, padahal takjil itu ya 2 pekan sekali. Itu belum kita bicara pencemaran yang lain. Itu baru sampah yang dijalan dari pengajian. Belum lagi pencemaran yang dihasilkan dari perjalanan kita ketika berangkat ke pengajian. Bapak Ibu, pengajian takjil di rumah, jumlah skor ini yang sampai ke pengajian takjil berapa? Nanti itu dari jumlah skor ini yang berangkat ke pengajian takjil ada berapa? 50, masih kurang. Kalau nanti hitung kok. Dan saya juga bertanya pada koordinatornya, hampir 200 skor minimal tiap 2 pekan Pak. Dan tidak ada satupun polisi yang berani nyegah rombongan takjil pakai skor mini. Tidak berani. Orang panik, ada panik sak jamaah takjil semuanya. Itu kan juga pencemaran Bapak Ibu. Jadi mari pengajian kita itu juga pengajian yang peduli dengan sampah. Jangan datang bersih, orang juga bersih. Belajar merepotkan tuan rumah, belajar merepotkan panitia. Nanti kita lihat baru pengajian kajian sore. Ada nggak sampah yang tertinggal di masjid yang kita pakai? Kita buktikan itu jihad lingkungan itu. Jihad lingkungan kalau tidak dimulai dari kita, dari siapa lagi? Gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara terkait dengan pencemaran yang lainnya. Nah, kita sampah di rumah jadi dengan perhatikan. Kemudian ada
Ada juga sebuah hadis dari Nabi Muhammad atau satu iman. Kebersihan atau bersuci adalah separuh dari keimanan. Islam itu agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Gitu Bu. Jadi kan nanti Eksami ada orang ke masjid pakai sepatu, nggak ada. Loh, orang-orang Nasrani itu kalau ibadah pakai sepatu itu nyanyi-nyanyi sambil minum teh dan nonton. Lah kalau sholat ada nggak sholat sambil bawa teh? Nggak ada. Ada nggak yang sambil pakai kaos kaki atau sepatu? Tidak ada, Bapak Ibu. Berarti apa? Islam itu agama yang sangat memperhatikan kebersihan, dari mulai kebersihan tubuh, pakaian, rumah, maupun lingkungan yang lain. Jadi kan sebelum masuk ke masjid untuk sholat kan diminta untuk berwudu dulu. Itu juga bagian dari kebersihan ya Bapak Ibu. Bagian dari kebersihan. Oke. Kalau orang-orang Nasrani itu kalau mau masuk gereja, mereka dulunya mungkin juga seperti wudu, tapi cuma sekedar air sedikit ditempelkan dikit. Oke. Itu mungkin dulu juga mereka awalnya juga berwudu, tapi karena agamanya sudah dipelintir sehingga tinggal itu saja. Kemudian berikutnya ada lagi hadis dari Nabi Muhammad yang artinya menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu adalah bagian dari sedekah. Apa itu gangguan Bapak Ibu? Lawan-lawan, batu, paku, kaca, sampah, maupun yang lainnya. Jadi kalau panjenengan adalah kok rumahnya dekat dengan masjid, tapi rumah panjenengan dekat dengan masjid atau dilalui oleh orang-orang menuju ke masjid, Bapak Ibu. Jenengan tiap hari bersihkan jalan itu, jenengan tambahin lampu biar kalau malam yang lewat juga tidak tahu dengan ular. Itu bagian dari ibadah, Bapak Ibu. Dan kalau jenengan sudah tahu seperti itu dan dilakukan, insya Allah berpahala. Jadi kalau orang-orang kita yang mungkin rumahnya dilewati oleh orang-orang yang ke masjid, itu patut bersyukur, Bapak Ibu. Jenengan cari pahalanya mudah kok. Bersih tiap hari, dipadangi dengan lampu. Kalau itu dari depan rumah itu tiap hari dipakai oleh pas untuk ke masjid. Kalau dari lampu tampak, Bapak Ibu, dan padam. Soalnya sering ada ular. Berarti apa? Kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Ketika kita menyingkirkan sesuatu dalam lingkungan kita juga termasuk dari ibadah itu sendiri. Jenengan nyapu halaman, jenengan membersihkan ranting-ranting yang mengganggu perjalanan orang yang lewat, itu juga bagian dari ibadah. Nah ini yang kadang-kadang terlewat dari kita, Bapak Ibu. Panjenengan punya kebun di mana-mana, punya sawah di mana-mana, buatan nanti diopeni, Bapak Ibu. Panjenengan yang mungkin punya kebun di kampung yang lain, punya tanah di kampung yang lain. Kalau sampai di situ ditanami pohon-pohon yang mengganggu kenyamanan orang sekitar, itu bisa jadi dosa, Bapak Ibu. Ya harus sering-sering dilihat. Oh, di kebun saya itu kira-kira banyak nggak tumbuhan yang mengganggu tetangga kanan kiri, yang mengganggu jaringan listrik maupun yang lainnya. Nah, kalau panjenengan ingin punya kegiatan terkait lingkungan yang di situ ada milik ibadah, nah itu kita bersihkan. Jangan sampai kita acuh dengan kebun-kebun kita yang kita miliki yang ada di beberapa tempat itu, Bapak Ibu. Nah ini kadang-kadang kita pilihkan. Kan banyak orang yang di sini yang mungkin punya tanah di mana-mana. Tuan-tuan tanah kan banyak di sini, yang tanahnya di mana-mana. Dipersani Pak tanahnya. Kalau di situ ada pohon-pohon yang cukup tinggi, ada mungkin sesuatu yang mungkin mengganggu orang lain, ya dibersihkan Pak. Jangan sampai malah
jadi persoalan di masyarakat. Gara-gara apa? Tanah kita, kebun kita yang ada di suatu tempat mengganggu orang lain. Mengganggu karena mungkin sudah terlalu ribut sehingga banyak ularnya ataupun yang lainnya. Nah ini juga harus kita perhatikan Bapak Ibu. Karena apa? Percuma kalau kita mungkin rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, tapi hal-hal seperti itu tidak kita perhatikan. Nah ini berikutnya ada sebuah hadis lagi dari Nabi Muhammad yang artinya tidaklah seseorang muslim menanam pohon kemudian dimakan manusia, burung atau hewan kecuali menjadi sedekah baginya. Nah ini bapak-bapak petani ini kalau panjenengan nanam padi Pak, yang panen kok dipanen kali berat itu jenengan biarkan apa jenengan apa itu di paling kita potongan sawah apa itu. Padahal ada hadis Nabi Bapak Ibu. Kalau jenengan ikhlaskan itu jenengan dapat pahala Bapak. Ini ada. Berikut itu. Jadi habis kok dimakan manusia, burung ataupun hewan. Termasuk jenengan punya kedatangan sapi ini kok. Dimakan kali kodok dan singkirang itu dibuat apa-apa lagu berarti. Boleh kan jadi jelas kok. Jadi kan harus berikutnya dia caranya biar tidak hilang. Itu dia caranya buat ditanya tikus, ditanya cobot, kalau itu mau coba sih nggak siaran ini boleh. Tapi kalau di dalam panjenengan kok punya tanaman di sawah ataupun di tempat yang lain, ini adalah dimakan oleh hewan liar ataupun mungkin dimiliki oleh orang lain. Panjenengan ini pasti punya pahala. Nenek terus-terusan di kemarin bopel ya. Gitu. Kemudian saat ini kata tikus. Kalau nggak kadang-kadang gitu, jagungan kali bapak-bapak petani yang lihat di zona bawah ini. Jangan tikus-tikus yang saat ini ada di sawah itu tikus-tikus yang berbeda dengan yang di zaman-zaman yang kemarin-kemarin Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang mungkin berteori itu tikus kiriman. Mungkin Pak, tikusnya ditambahi diberi suntikan dan untuk pintar atau ibu. Mau sadar kita tuh kan maksudnya dengan tikus pintar loh itu nggak salah sama toh. Ada yang berapa kalung nih. Berarti kan memang tikus ini pintar-pintar, tapi itu juga bisa menjadi peringatan untuk kita Bapak Ibu. Kenapa kok peringatan untuk kita? Karena apa? Yang namanya hewan itu kalau tidak kita ganggu, tidak akan mengganggu Bapak Ibu. Loh kok tidak mengganggu bagaimana? Tikus itu Bapak Ibu, itu kan makanannya ular. Loh kalau ular kita buru, ular kita kita tangkap, akhirnya apa? Populasi tikus juga akan semakin banyak. Jadi kalau kita mengganggu keseimbangan alam, itu nanti juga akan berakibat pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi kan pateni kan banyak nih orang-orang yang menangkap ular kok udah ditangkap untuk dijual, dimakan dagingnya, diambil darahnya, katanya bisa untuk obat. Itu akhirnya populasi tikus yang menjadi mangsa ular semakin bertambah, sehingga tidak heran kalau tikus-tikus akhirnya apa? Mengganggu masyarakat, termasuk kucing-kucing saat ini loh Bapak Ibu. Hampir sana ya. Kucing-kucing kampung itu Bu, itu pun hilang. Yang ori itu kan banyak banget. Perbuatan orang tahu. Kalau kucing saat ini buat tuh yang tikus aku. Makanan kucing ini kan makanan dari Alfamart malah. Alfamart sih mungkin kalau kita belikan dan barang petani kok pernah bisa bikin 3 orang nih orang tikusnya dan kucing ini manja-manja. Pada yang tikus itu juga menjadi salah satu apa
campur tangan kita pada lingkungan, pada hal yang lain Bapak Ibu. Dan itu nanti yang kita rasakan dampaknya. Kalau nanti kucing-kucing yang ada di sekitar kita itu sudah tidak durian yang namanya tikus, nanti akan semakin banyak tikus-tikus yang berkeliaran. Termasuk ini Bapak Ibu, ibu-ibu minggu kalau pas membeli buah semangka Bu, seringkali memilih buah semangka yang tidak ada bijinya. Padahal Bapak Ibu, kalau panjenengan membeli buah semangka tidak ada bijinya itu merugikan masa depan pertanian dalam skala nasional. Buah semangka tidak ada bijinya itu Bapak Ibu, itu yang mengembangbiakkan adalah pabrik-pabrik besar. Kalau semua biji buah-buahan tidak ada, semua buah-buahan tidak ada bijinya, bagaimana petani akan menanam buah itu lagi? Maka kalau panjenengan nanti terbiasa memakan buah-buah tidak ada bijinya, ketergantungan kita pada pabrik-pabrik besar akan semakin meningkat. Tidak ada lagi yang namanya kemandirian petani. Bisa dipahami ya? Jadi panjenengan kalau memilih buah tanpa biji itu sebenarnya itu memutus produksi buah dalam skala pertanian di kampung Bapak Ibu. Termasuk buah-buah yang lain. Kalau saat ini itu yang namanya ayam mawar, peternakan ayam itu juga dikendalikan oleh pabrik besar Bapak Ibu. Di Indonesia itu hanya ada 5 pabrik besar yang memonopoli peternakan ayam. Dari mulai bibit ayam, pakan ayam, sampai ayam dewasa dan pengolahannya. Itu hanya dikendalikan oleh 5 pemodal besar di Indonesia, dan dari semuanya Cina. Itu peternakan ayam. Tadi saya sampaikan semangka. Bahkan buah-buahan yang saat ini sering kita konsumsi Bapak Ibu, itu hampir semuanya produk-produk dari luar negeri. Hati-hati kalau panjenengan suka membeli dan memakan buah-buahan yang itu tidak pada musimnya Bapak Ibu. Saat ini musim apa? Musim apa saat ini? Sawo, peleng, jeruk, peleng. Padahal jeruk itu ada musimnya loh Bu. Tapi kalau panjenengan pergi ke Indogrosir atau putih-putih yang ngomong ke sana itu, ada buah-buah yang tiap saat itu ada. Justru itu yang berbahaya Bapak Ibu. Buah-buah yang tiap tahun ada, tidak mengenal musim, itu pengembangannya tidak lagi melalui alamiah, tapi melalui pabrik. Padahal kita sudah diajari oleh orang tua kita dulu. Kan ada kalimat seperti ini: tanam yang kamu makan, makan yang kamu tanam. Gitu Bu. Ada sebuah penelitian di tanah Papua. Ini orang oleh salah satu dosen Australia meneliti di tanah Papua Bapak Ibu. Apa penelitiannya? Di sebuah kampung yang di situ makanan yang dikonsumsi masyarakat itu semuanya serba alami. Hampir tidak ada remaja yang kena jerawat. Tapi ketika di suatu kampung yang lain yang diteliti itu ternyata remaja atau masyarakatnya sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari pabrik, itu potensi kena jerawat bagi remajanya sangat tinggi. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau kita mau mengkonsumsi makanan yang ada di lingkungan kita, yang tumbuh di sekitar kita, itu akan menjadi faktor tingkat kesehatan untuk kita sendiri. Kalau monggo yang punya putra putri masih usia remaja ke bawah, hati-hati dengan makanannya Bapak Ibu. MBG insya Allah aman. MBG aman. Nah, kalau misalnya tersekolah masalah MBG, kalau kita termasuk promosi MBG ini, kalau ada yang protes MBG, kalau dibimbang ya, kalau nyatanya dia dari dapat MBG. Kalau ini Pak jam 9 pagi itu dapat MBG.
nugget. Itu termasuk makanan yang tidak baik untuk kesehatan, termasuk apa? Pemicu kanker. Pemicu kanker, termasuk di Klaten itu sedang tren yang namanya seblak. Nah, seblak itu pemicu kanker serviks. Yang mungkin punya putra putri atau punya anak remaja putri, hati-hati kalau putranya atau putrinya suka dengan makanan pedas. Itu penelitian memberikan kesimpulan salah satu faktornya adanya makanan yang pedas-pedas. Makanya, karena kalau kita bicara tentang lingkungan itu ada kaitannya dengan kesehatan. Kembali ke hadis tadi, bahwa ketika kita menanam pohon dan kemudian dimakan oleh manusia belum atau dua, itu akan menjadi sedekah. Bapak Ibu, hadis ini juga tidak boleh hanya dimaknai yang dimakan itu adalah sebatas buahnya, Pak. Tidak, terus kemudian dengan menanam pohon mangga terus dimakan buahnya oleh orang lain. Tidak hanya seperti itu, Pak. Tetapi ketika kita menanam pohon seperti itu, pohon itu kalau siap menanam pohon itu oksigen. Nah, kalau kita menanam pohon yang banyak, itu kan keluar oksigennya. Oksigen itu kan juga dimakan oleh orang-orang sekitar. Berarti meskipun yang kita tanam itu adalah pohon-pohon yang tidak berbuah, itu juga akan menjadi sedekah untuk kita. Jadi kami karena apa? Kalau mau dengan menanam pohon, berarti oksigen yang keluar dari pohon itu akan bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Jadi tidak hanya sekedar pohon yang berbuah, tidak hanya sekedar jambu, pisang, mangga, sawo, tidak hanya seperti itu, tapi pohon itu mengeluarkan oksigen yang akan dihirup oleh orang yang lewat. Itu berarti miliknya juga sedekah. Loh, berarti kan sedekah itu kan luar biasa. Jadi kan taman kamu itu juga sudah masuk berarti itu mungkin asalnya benar. Niatnya buatnya jor-joran. Jadi kalau tentang ada program tamanisasi, niatnya untuk tadi itu nanam mengajarkan oksigen saudara untuk orang lain. Ampun sekedar untuk lomba, orang yang lomba taman saling pun efisiensi nanti duit. Nanti duit. Jadi kalau panjenengan nanti di rumah kok kemudian punya inisiatif ingin menanam banyak pohon, insya Allah itu sedekah. Nanti itu bisa kami. Jadi tidak hanya sekedar pohon yang berbuah, tapi setiap pohon yang kita tanam itu akan mengeluarkan yang namanya oksigen. Nah, termasuk juga mungkin akan menjaga tanah kita, Bapak Ibu. Tanah kita itu kalau banyak pohonnya, insya Allah juga tidak akan mudah larut dari air, tidak mudah erosi. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad pernah bersabda, apabila kiamat terjadi, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka jika mampu tanamlah terlebih dahulu. Itu hadis Nabi Muhammad. Ketika mungkin kita sudah tahu bahwa kiamat akan terjadi, tapi di tangan kita masih ada bibit tanaman, jika mampu maka tanamlah terlebih dahulu. Berarti kan memang yang namanya menanam pohon itu benar-benar anjuran dalam Islam yang luar biasa. Maka tidak heran kalau bapak ibu, kakek nenek kita dahulu itu ketika di sepanjang usianya itu mereka menanam pohon kelapa, yang pohon kelapa itu baru bisa dinikmati setelah berapa tahun, Pak? 20 tahun, 30 tahun. Mereka ditanya lagi, kan kok nambah kelompok ini apa ya bakal nganami, bakal mundur kelapa ini? Kan tidak seperti itu. Jawaban mereka apa? Yang akan menikmati adalah anak cucu besok. Sudah dijabarkan oleh orang tua kita zaman dulu, Bapak Ibu. Maka mari kita budayakan di keluarga kita itu bisa
memelihara tanaman. Dan itu bagian dari ajaran Islam. Bagian dari ajaran Islam. Berikutnya, kalau tadi sudah terkait tanaman, dalam sebuah ayat Al-Quran ayat 31 ada perintah seperti ini, makan dan minuman tapi jangan berlebihan. Makan dan minuman tapi jangan berlebihan. Nah, kalau minum itu paling sekali minum berapa gelas? Sekali minum hanya 1 gelas atau itu pun ada kalimat jangan berlebihan. Berarti apa itu? Dalam menggunakan air kita juga tidak diperbolehkan untuk berlebihan. Berlebihan dalam menggunakan air namanya apa? Membiarkan keran terbuka, berwudunya berlebihan, menyia-nyiakan air bersih. Ini juga termasuk bagian dari yang dilarang dalam Islam. Ya kan, kalau menjamukan itu kan sebenarnya itu kok nyuci wong telur mau kami. Sing penting milih hari ini. Itu dia. Jadi monggo kalau tadi terkait sampah yang juga terkait dengan penangkapan, yang ketiga larangan boros terhadap air. Jangan berlebihan menggunakan air Bapak Ibu. Alhamdulillah Klaten itu kan termasuk kota air. Di mana-mana insya Allah banyak air bersih. Coba mampir sani di beberapa pesisir itu, Semarang awal, Semarang, Kendal, Jeporo, Rembang itu air bersih sangat susah didapatkan. Belum lagi kita bicara Kalimantan, Bapak. Kalimantan itu meskipun pulaunya sangat luas, kalau nanti mengira di Kalimantan 5 hari, Bapak, itu airnya luar biasa. Air bersih itu barang yang langka. Barang yang langka. Air bersih itu hanya ada di sekitar tempat tertentu, termasuk saat ini ada IKN. IKN itu dipilih karena di sana salah satu tempat di Kalimantan yang air bersihnya cukup terjaga. Di tempat lain tidak ada, karena Kalimantan tidak punya gunung, Bapak. Ini mencari terpeta. Gunung di Kalimantan adalah ketika kalau sebuah pulau ada gunungnya, insya Allah pulau itu bersih dan banyak mata air, termasuk di Klaten. Berikutnya terkait dengan lingkungan, kita juga diperintah untuk menyayangi makhluk hidup selain manusia, termasuk menyayangi jiwa. Pada setiap makhluk hidup terdapat pahala. Panjenengan yang mungkin memelihara hewan, bioteknis yang serius, termasuk kalau misalnya punya hewan yang dijaga, jangan saja mengganggu tetangga kanan kiri kita. Termasuk penjaringan yang mungkin terganggu dengan hewan-hewan yang di tetangga kanan kiri kita, jangan kemudian bertindak melipat hewan tersebut. Contohnya Bapak Ibu, di daerah ini kan ada kucing. Kucing ini ganggu apa Bapak Ibu? Bisa mengganggu. Dan pulau itu pun bolak-balik di kasar di kelai kucing itu pun bolak-balik. Kalau kita termasuk hamba yang beriman, meskipun kucing sangat mengganggu seperti itu, jangan sampai sekali-kali pun panjenengan memberi racun pada hewan itu. Nah, ini pun dolim ya. Syukur-syukur diparingi makan. Jangan sampai menyiksa hewan. Termasuk yang barangkali di rumah punya peliharaan namun itu yang bisa dijual, itu juga monggo bisa diupayakan jangan sampai peliharaan kita itu sia-sia, tidak terpelihara dengan baik. Jadi itu Bapak Ibu beberapa hal bagaimana kita sebagai Muslim juga peduli dengan lingkungan kita. Karena umat Islam kalau dalam hal ibadah, insya Allah luar biasa. Sholatnya sudah luar biasa, masjid-masjid penuh. Di Ngawen itu punya 87 masjid yang atas nama wakafnya Muhammadiyah.
belum lagi yang lainnya. Insya Allah sudah banyak yang perlu, tapi terkait dengan lingkungan hidup ini masih menjadi PR besar untuk umat Islam. Dan yang paling perlu kita segera uruskan adalah terkait sampah lingkungan. Bagaimana pengajian-pengajian kita itu kita atur supaya pengajian yang tidak menghasilkan sampah sedikit pun. Nah, kita mulai dari kajian Abu sore, baru pengajian, kedusnya dibawa pulang sendiri-sendiri, atau dibawa ke dalam itu. Tahu, rumah dibawa ke dalam. Termasuk juga ini Bapak Ibu, pembiasaan ada putra putri kita. Kadang-kadang kita pas bepergian naik sepeda motor, namanya Ibu mau cari permen, mau cili dibuat itu juga ternyata yang namanya plastik itu kan bisa bertahan puluhan tahun tidak ada terurai. Maka mari terkait dengan lingkungan, terutama sampah lingkungan itu kita perhatikan berbeda. Agar apa? Umat Islam itu juga tidak hanya fokus pada hal yang sifatnya itu ibadah-ibadah yang khusus, tapi juga lingkungan, kemudian ekonomi dan yang lain juga kita perhatikan. Orang-orang kafir di negara-negara sana Bapak Ibu, itu tidak khawatir ketika umat Islam rajin ibadah. Tapi orang-orang kafir, orang-orang Zionis dan yang lainnya itu akan khawatir ketika umat Islam mulai memikirkan hal-hal lain di luar ibadah, dari mulai lingkungan, ekonomi maupun politik, termasuk budaya. Indonesia dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun. Tapi ketika kita merdeka tahun 1945, apakah kita benar-benar sudah merdeka Bapak Ibu? Yang kita peringati besok tanggal 17 tahun itu? Ternyata tidak. Yang merdeka itu kita pada saat 45 tahun 1945 itu yang merdeka itu hanya kelihatan karena tentara Belanda sudah cabut dari Indonesia. Tetapi pabrik-pabriknya Belanda sampai sekarang masih ada di Indonesia. Maka kalau kita mau merenungkan lebih jauh lagi, sebenarnya kita itu belum 100% merdeka. Lingkungan kita juga belum begitu nyaman seperti zaman dulu. Ekonomi juga masih bergantung pada impor. Termasuk kan kalau dahar abu itu, cokolat itu, kan beli ini impor kan itu, mungkin kalau tanggal kalian mas faktur kawanan itu katanya beli impor, loh kenapa nggak pakai beli dari dalam negeri? Kalau katanya beli dalam negeri itu kecil-kecil, padahal beli impor itu pasti pengembang biakannya pakai kimia, pakai teknologi. Maka mari Bapak Ibu, saya mengajak jamaah kajian Abu sore, mari kita peduli dengan kondisi lingkungan kita masing-masing. Ini bukan cuma tugas pemerintah desa, tidak cuma tugas RT RW, tapi justru kita sebagai umat Islam harus menjadi garda terdepan dalam hal pengelolaan sampah. Panjenengan kalau misalnya berangkat ke pasar, ke Alfamart Bapak Ibu, usahakan membawa kantong plastik, bukan plastik ya, kantong belanja sendiri. Kantong belanja sendiri Bapak Ibu. Misalkan malah jangan sering-sering untuk beli trash bag, tapi upayakan kantong-kantong yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi nanti kita lihat setelah pengajian-kajian secara khusus seperti ini, nanti termasuk kalangan ini masih ada sampah apa tidak, nanti kita lihat. Nah, ini langsung kita praktekkan. Kata dia Pak, kalau itu sudah ada plastiknya, berapa plastik itu? Nah, plastiknya pun kata. Dan plastik ini yang dijadikan pakai di kemasan ini itu tidak bisa terurai puluhan tahun.
Materi Bapak Ibu, jadi monggo terkait dengan kajian pada sore hari ini kami sampaikan bagaimana kita sebagai muslim peduli dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Mari kita upayakan dari keluarga kita masing-masing untuk peduli dengan lingkungan. Yang pertama terkait dengan sampah. Sebisa mungkin keluarga kita masing-masing diberitahu bagaimana cara mengurangi sampah. Yang kedua, kita upayakan di tiap-tiap rumah ada gerakan menanam pohon meskipun kecil. Insya Allah menjadi sedekah untuk kita. Tidak harus pohon yang berbuah, tapi pohon-pohon itu insya Allah mengeluarkan oksigen yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Dan yang berikutnya, jangan sampai kita dolim pada hewan, dan mari selalu menjaga kebersihan dan juga menjaga lingkungan agar selalu bersih dan insya Allah akan dinikmati oleh anak cucu kita ketika nanti kita sudah tidak ada. Kemudian kami sampaikan juga beberapa hal yang perlu kita lakukan di sehari-hari Bapak Ibu. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menanam pohon tadi, menghemat air, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membakar sampah sembarangan. Bapak Ibu, panjenengan dalam membakar sampah, membakar sampah itu dampaknya hampir sama seperti orang merokok, Bapak Ibu. Jadi jangan dibiasakan membakar sampah. Asapnya itu ada banyak zat-zat yang nanti akan mengganggu pernapasan kita maupun akan menempel di saluran dalam tubuh kita yang nanti dampaknya akan bertahun-tahun. Kemudian mari kita ajarkan anak cucu kita, keluarga kita dalam mencintai lingkungan sejak dini dan menjadikan menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lihat selesai pengajian ada nggak sampah di masjid kalian. Berarti kalau sudah tidak ada sampah, ini kan sudah mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan.